Jadi kalau bicara kick off, itu Anies di atas jauh, malah membuka menelanjangi para, kontestan lainnya dalam versi saya. Jadi sepanjang yang kita amati ini dan membuka, tadi saya bilang, membuka aib daripada orang-orang yang calon-calon yang merasa, ideal, justru tadi malam terbuka. Cuma kan nggak mungkin, pasangan lainnya menyerang sampai menelanjangi, tapi itu udah bumerang, utama itu untuk Prabowo, itu udah bumerang. Anti korupsi, ya kan, keadilan, hak asasi manusia, ya bagi saya itu semalam itu sama juga diadili. Dia diadili, semua jawaban itu bumerang, cuma Pak Anies tidak terlalu mendesak, hanya membuka saja, dipersilakan kepada jurinya, kepada masyarakat untuk mengkomparasi ya jawaban dia dengan kenyataan yang publik tahu. Jadi dia sebetulnya Anies pasang jebakan aja sedikit, nah dia pasti membela diri ini over. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, kemarin malam kita sempat sama-sama menyaksikan debat perdana pasangan capres yang akan maju pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Tentu saja debat dari masing-masing capres kemarin memunculkan berbagai opini di masyarakat. Nah, terkait hal itu, kami hari ini mengundang narasumber seorang pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Abang Damai Hari Lubis. Kebetulan sudah ada di tengah kita. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih udah mau hadir Bang di tengah-tengah kami ini. Gimana Bang? Untuk menuju perubahan kita siap diundang. Siap. Bang tadi malam nonton lah pasti ya. Nonton. Gimana Bang? Menurut Abang debat tadi malam itu perspektif Abang bagaimana melihatnya? Jadi kalau bicara kick off, itu Anies di atas jauh, malah membuka menelanjangi para kontestan lainnya dalam versi saya. Seperti itu. Kalau jalannya debat sendiri Bang? Bagus. Karena ini kan diselenggarakan oleh KPU dan perdana, belakangan ada isu yang mau menghilangkan debat cawapres gitu ya. Jadi sepanjang yang kita amati ini penyelenggaraan aja semalam itu lumayan bagus. Kalau masalah kekurangan-kekurangan lainnya di luar konteks itu, tapi penyelenggaraan itu tadi malam cukup lumayan bagus. Dan membuka, tadi saya bilang, membuka aib daripada orang-orang yang calon-calon yang merasa ideal, justru tadi malam terbuka. Cuma kan nggak mungkin pasangan lainnya menyerang sampai menelanjangi, tapi itu udah bumerang, utama itu untuk Prabowo, itu udah bumerang. Anti korupsi, ya kan, keadilan, hak asasi manusia, ya bagi saya itu semalam itu sama juga diadili. Dia diadili, cuma sistemnya sistem juri mungkin ya. Sistem juri itu online offline. Offline ya pemirsa di ruangan tersebut. Nah, yang online-nya itu ya masyarakat semua. Jadi sama juga diadili itu. Menurut saya seperti itu, diadili oleh penuntut umum. Di sini penuntut umumnya itu adalah dua. Pak Anies dengan Pak Ganjar. Nah, jadi sepertinya dia terdakwa justru, tapi tanpa membela diri sendiri. Nah, kan kewalahan dia jadinya, gitu. Kalau gambaran desa itu berarti dia kewalahan. Adapun pledoinya atau pembelaan itu tadi bumerang. Nah, kalau performanya Pak Anies sendiri, Abang melihat tadi malam tuh seperti apa? Sangat bagus. Sangat bagus, itu nilainya itu saya rasa 9 itu. Kalau rapot itu 9. Nah,
ada anggapan bahwa debat tadi malam itu seperti ruang eksekusi publik untuk Prabowo yang betul. dilakukan oleh dua capres lainnya, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar. Tadi Abang sempat Hampir sama kan? sampaikan juga. Itu Hampir bagaimana sama. Bang melihatnya? Ya seperti itu ketika ditanya yang betul-betul menohok ya, yang menelanjangi tentang bagaimana Pak Prabowo memandang tentang pelanggaran HAM yang menyangkut orang yang hilang dan nyawa, berikut juga jasadnya nggak sampai, dan bagaimana pertanggungjawaban sepertinya seperti itu kepada kedua orang tua atau orang tua keluarga mereka yang ingin mengetahui di mana jasadnya. Itu kan udah suatu ngejas bener itu. Untuk Prabowo itu, karena itu umum tahu bahwa beliau diisukan rumor adalah tokoh penculik, begitu, bukan sembarang ini. Masalahnya berita beliau ada dalam proses DKP, beliau juga ada tim mawar yang sidang. Itu kan menurut informasi yang dari berita, dulu kan masih koran ya, majalah, itu kan bosnya kan adalah beliau. Ditambah lagi dengan video yang viral yang disampaikan oleh Agung Gumelar, itu nggak bisa dipungkiri. Kalaupun nggak benar, kenapa nggak dibersihkan, klarifikasi, ya kan? Atau digugat nama baiknya bahwa saya tidak melakukan itu, kan gitu. Jadi itu sebetulnya tadi saya bilang ada 2 JPU di situ. JPU itu kan bisa 5, bisa 6 orang kalau di sini ya. Kalau tadi malam 2 nih. Nah, sementara dia nggak punya pembela. Sampai-sampai dia bilang, waduh Pak Ganjar ini tendensius sekali. Nah itu kan dia berarti udah terpojok. Untung dia kalau dikasih meja itu mungkin meja digebrak-gebrak sama dia. Iya, seperti 2019. Nggak tahu loh ini, mungkin KPU gimana lagi caranya nih untuk mengatur supaya irama nanti nggak seperti itu, ya kan? Di debat kedua nanti. Nah, seperti isu cawapres, ya kan, ditiadakan itu kan karena memang transparan sekali kelemahannya Gibran kan, sehingga mungkin merasa publik ini dia khawatir, apalagi udah diisukan dia lebih tinggi ratingnya daripada Muhaimin ya. Rocky Gerung kan itu kan nggak masuk akal itu kan gitu. Karena kita melihat kan tentang asam folat ya, asam sulfat untuk orang hamil, ya kan. Nah, terus langsung ketika diwawancarai nanti yang mau nanya visi misi saya, silakan sama Bu ini, Bapak Anu, ya kan. Nah, ada lagi cuma nyatakan nanti ada pemberian dari saya ya setelah saya kembali ini. Jadi nggak ada yang disampaikan materi. Yang terakhir apa dia bilang lagi? Ya, lebih baik praktek daripada teori. Prakteknya memberikan. Itu kan penghinaan sama bangsa ini sebetulnya. Cuma ya itu subjektif ya. Ada orang yang memang butuh, karena memang banyak butuh. Justru karena banyak butuh itulah perlu perubahan. Harusnya aman, tentram. Nggak mau diberikan seperti itu, gitu loh. Tapi nyatanya ya begitulah kadang kita. Itulah perlunya perubahan. Perlunya Pak Anies di sini untuk menang ini. Siap. Nah Bang, terkait kembali ke Pak Anies. Pak Anies itu tadi malam di debat panggung itu terkesan cenderung menguasai panggung ya. Banyak kalau kita baca komentar-komentar netizen itu di media sosial memang diakui ya Pak Anies itu memiliki retorika yang baik gitu dalam berbicara gitu. Bagaimana Bang melihatnya ini? Ya, karena beliau itu kan latar belakangnya memang dosen, organisatoris juga, kan. Jadi memang dia udah punya bakat itu. Protokoler juga dia punya, mantan gubernur, bagus, ya kan, dapat semacam reward lah, pengakuan dari BPK. Walaupun akhirnya dituduh korupsi kan ya nggak aja, ya kan. Artinya kalau kemampuan itu kita udah nggak lakukan lagi lah Pak Anies ya. Iya, kalau nggak dia dilubat sama rejim dia kalau terbukti, gitu. Ada yang ditemukan oleh BPK, kita nggak usah sebut namanya kan, nggak naik-naik. Yang dikasih
penghargaan oleh BPK, justru diuber-uber, kan enggak aja. Nah, di luar itu ada juga masyarakat yang menganggap bahwa Anies Baswedan itu cuma pintar bicara, namun kurang bisa mengeksekusi gagasan-gagasan yang dimilikinya. Ada yang mencontohkan misalnya soal rumah DP 0% gitu ya, yang hingga hari ini dinilai masyarakat gak jelas gitu. Gimana Abang melihatnya? Jadi begini, pertama suara itu suara dari mana dulu kan gitu ya. Terus jangan subjektif, artinya fokus hal-hal yang ada kekurangannya dibesar-besarkan. Kenapa nggak lihat JIS gitu kan? JIS itu kan bagus, tapi diganggu rumputnya, akhirnya banjir malah diganggu, ya kan? Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kemungkinan besar masalah waktu, ya kan? Nah, masalah diobok-obok, kan kita tahu oposannya Pak Anies itu bukan dari bawah saja. Itu wajar kalau kita beroposisi kepada pejabat publik. Tapi oposannya Pak Anies ini kan dari atas, dari pusat. Banyak kementerian yang mengkritik dia, kan lucu, bukan didukung. Ya kan? Nah, jadi seperti itu saya pikir tidak membuat lembaran hitam. Manusia itu kan nggak sempurna, kan gitu ya. Tapi harus loks, dapat semua. Ya pasti ada waktu, masalah tempo. Belum tadi diobok-obok, anggarannya diganggu, ya kan? Nah, artinya diganggu itu butuh sekian, tapi sampai-sampai kan dia buat JIS saja kan ngaduk aspal sendiri. Ya, itu kan historis. Data empirik kita bicara kan? Iya. Oke. Nah, kalau terkait Gibran, Bang, ini juga sempat rame di komentari netizen ya. Tadi malam itu di saat debat sedang berlangsung, banyak netizen yang berkomentar Gibran cenderung seakan-akan mengompori pendukung saat Prabowo menjawab soal putusan MK yang ditanyakan oleh Pak Anies. Gimana Bang melihat ini? Nah, tadi selain HAM juga masalah MK. Yang rame kemarin. Kalau kita hubungkan dengan statement politik dia bahwa Gibran itu adalah saya milih. Kan dia ngotot kan. Memang karakter lah ya, bicaranya seperti itu, tegas. Walaupun kadang-kadang tegasnya berlebihan gitu. Nggak boleh lah sampai gebrak-gebrak gitu kan, udah emosionalnya nampak sekali kurang baiknya. Jadi saya rasa seperti itu, kekanak-kanakannya masih kelihatan. Saya juga lihat tuh di video. Kebetulan video itu potongan dari postingan dari aktivis juga, ex menteri olahraga Roy Suryo. Ya, saya lihat tuh dia begini-begini. Oh, kan kekanak-kanakan kayak nonton badminton aja. Ya kan? Apa yang diginiin sama dia? Terus. Ya kan? Seperti begitulah. Nah, sampai ada yang negor tuh yang beberapa kalinya kan. Ada yang ini suruh duduk. Itu kan kelihatan kanak-kanakan. Masa mau mimpin kita? Ya kan? Udah kacau itu. Wah, presiden kayak begitu. Masalah MK kan saya tahu sendiri. Ya kan? Artinya itu saya ikut. Pertama saya melaporkan. Tim ya sebetulnya. Tim Pembela Ulama aktivis melaporkan Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Kita sudah buat pengaduan sampai 8 jam baru diterima malam. Dari pukul 1 sampai jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, kita laporkan. Nah, dasar hukum kita itu ada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu memang nggak boleh garis semenda garis ketiga. Dia langsung garis pertama. Semendanya Presiden Jokowi, pamannya, suami dari tante kandungnya Gibran, itu memang undang-undang yang menyatakan itu nggak boleh. Nah sekarang harus disidang dulu dong dengan Dewan Etik. Sudah disidang, bahkan ada fakta hukumnya diberhentikan. Nah baru masuk ke pasal 17 ayat 7. Apabila terjadi hal seperti pasal 6 tadi, tentang ada hubungan itu dibatalkan dan diulang kembali oleh majelis hakim yang baru. Semua dibuang. Itu undang-undang menyampaikan itu.
Dan pelaku itu adalah dalam perspektif hukum, logika hukum, maka masuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotismenya itu kan keponakannya. Dia ngerti itu undang-undang dia. Undang-undang adalah sumber dari kepada kode etik. Kalau dia nggak menguasai, berarti Anwar Usman itu nggak benar, ya kan? Nah, berarti diragukan. Bukan hakim yang pantas untuk duduk di situ. Harusnya justru hakim yang menjalankan kode etik bagi mereka. Ini malah kita yang publik yang mengingatkan nggak boleh. Saya dari sebelum kawin mundur, saya bilang bukan kawin yang dilarang, dia keluarkan ayat-ayat bahwa nikah itu ya kan, kalau nggak salah surat Al-Maidah dia keluarkan, An-Nisa, ya kan? Itu juga waktu menjelang proses dia bilang ini amanah jabatan dari Tuhan. Kan enggak aja jawabannya kemana-mana, enggak lari kepada asas legalitas yang disampaikan itu, enggak nunjuk juris formilnya. Dan umum sudah tahu, dan dia udah pasti tahu itu melanggar. Nah buktinya kan gitu fakta hukumnya, diberhentikan dari ketua MK dan diberhentikan dari sebagai hakim. Jadi sekarang hakimnya dia non palu, mirip panitera, nyata-nyata aja. Harusnya itu umur udah jatuh itu, udah ngedrop jauh, harusnya dia kabur langsung. Malah kabarnya ini isunya menuntut tapi itu orang nggak tahu malu itu Anwar Usman. Masih mau dipanjangin. Jadi seperti itu. Jadi memang itu kena itu. Nah sekarang permasalahannya, saya kebetulan ini sering update terus, nulis juga seperti itu. Itu ada tulisan saya. Saya bilang Prabowo karena diumumkan nanti hari Senin, harusnya di hari Jumat, Sabtu harus kalau kepingin kalau kepingin Gibran, harusnya daftar supaya putusan apapun, kan putusan bisa dikabulkan, bisa ditolak. Seandainya ditolak, dia sudah duluan mendaftarkan diri sebagai calon. Nah itu nggak retroaktif, nggak mundur. Dia sudah calon duluan, dia tenang aja. Malah kalau nggak salah di Selasa atau Rabu dia baru daftar. Kan seperti melecehkan atau sepertinya sudah tahu bakalan seperti ini. Tetap Gibran. Nah apalagi dia statementnya bahwa itu pilihan saya. Secara politik memang benar dia. Secara politik. Karena kalau dia nggak rangkul anaknya Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi lari ke Wong Cilik. Itu partai dia. Jadi strategi dia betul. Cuma kenapa yang diambil itu? Tadilah pertimbangan itu. Umur sampai dipaksakan seperti itu. Itu batal. Kalau pendapat saya itu nanggung putusannya Jimli Asidik itu nanggung. Sama juga pengen menguatkan itu. Putusan jangan nggak diutak-atik. Nah, memang betul batasan kerjanya seperti itu. Tapi MK yang sudah tahu segera dong. Orang kata undang-undang, apa dia jawab? Ya kan? Udah dijawab sama dia surat kita, sudah dijawab. Tetap jawabannya nggak bisa karena putusan ini menyatakan begini. Saya nggak mau tahu, penting undang-undang menyatakan ini. Saya jawab. Nah, dalam 2 minggu dia nggak membuka persidangan itu, udah surat kita dari TPUA. Kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib. Kita kasih waktu 2 minggu. Mau dianggap somasi nggak apa-apa. Juga kan nggak beri jawaban juga. Nggak ada. Emang udah sulit. Sampai hari ini kan perlu perubahan Anies ini. Karena dari 3 ini yang serius perubahannya Anies. Termasuk menolak IKN, ya kan? Iya. Memang betul itu. Yang dia disampaikan tadi malam itu. Bahwa ketika harga pupuk tinggi, pupuk mahal, pupuk susah, sulit dicari, kok bangun istana? Rasa keadilannya di mana? Itulah nggak terbuka sama masyarakat, gitu. Nah, kita masuk soal sindiran Pak Anies ke Pak Prabowo soal Prabowo yang nggak tahan menjadi oposisi karena nggak bisa berbisnis. Ini gimana sih maksudnya, Bang? Sindiran Pak Anies ke Pak Prabowo ini. Prabowo itu memang pernah berstatement seperti itu. Sulit berbisnis. Ibaratnya kalau nggak masuk lingkaran. Jadi patokan dia bukan untuk
penegakan keadilan. Iya. Itu tadi saya bilang semua jawaban itu bumerang, cuma Pak Anies tidak terlalu mendesak, hanya membuka saja, dipersilakan kepada jurinya, kepada masyarakat untuk mengkomparasi ya jawaban dia dengan kenyataan yang publik tahu. Jadi dia sebetulnya Anies pasang jebakan aja sedikit, nah dia pasti membela diri ini oper. Ya. Nah, memancing. Kasih umpan gitu ya. Tapi sempat dibalas kan bahwa Pak Anies itu saya yang dukung kan gitu kan. Tapi kan katanya dia orang ikhlas. Tapi ternyata mengungkit-ungkit. Dan apakah itu nggak ada sisi politisnya? Karena mohon maaf, beliau waktu itu mau mencapreskan diri, butuh dukungan Anies. Ya, Pak Anies dia tahu punya massa, banyak simpatisannya, gitu loh. Jadi dia ingin merekrut itu. Dan ada satu lagi kompensasinya, wakil gubernur kan dari Gerindra. Iya. Nah, harusnya nggak pantas seperti itu. Dan untungnya lagi, Pak Anies jadi gubernur. Kalau kalah mungkin lebih lagi dia nyanyi sama dia. Gitu. Iya, ya. Bang, kita sambil kopi dulu, Bang. Oke. Nih kopinya takutnya jadi agar. Nah, ini terkait tadi Abang sempat singgung juga yang Pak Anies menolak IKN nih ya dalam ininya perubahan, koalisi perubahan gitu. Abang melihatnya seperti apa sih itu menolak IKN ini? Karena kan udah mulai pembangunan di sana gitu. Itu gimana tuh, Bang? Saya kurang paham juga kalau sekarang udah mulai pembangunan. Tapi Abang dari sisi Abang setuju nggak gitu kira-kira dengan IKN ini? Dengan IKN ini. Terus kalau seandainya kita berandai-andai nih Pak Anies duduk, IKN nggak dilanjutin, kan bakal mangkrak tuh di sana. Gini, mungkin perhitungan Pak Anies ya, kalau saya kan nggak ahli ekonomi ya, tapi ibaratnya kita cuma estimasi aja. Daripada rugi 100 triliun, lebih baik rugi 50 triliun. Kalau dilanjutan itu untuk apa? Sampai sekarang pun nyatanya, ya kan, Anies kan anggap aja nih, Capres Anies itu menolak. Ya, tidak ideal menurut beliau itu. Perhitungannya kurang matang, kurang tepat di tengah hutan. Kan seperti itu ya. Uang juga lagi nggak punya. Buktinya kan sekarang kemarin Pak Jokowi kalau nggak salah diwawancarai di Amerika, nggak salah, setelah keluar dari gedung apa, itu dia bilang belum ada yang namanya. Sampai Menteri Bahlil tuh, ya kan? Ini gara-gara Pak Anies ini katanya. Enggak aja, karena nggak, ya kan? Nah, padahal sudah ada kepala daerahnya semuanya kan gitu. Nah, jadi memang nggak berkualitas itu IKN itu. Untuk apa? Harusnya kalau mau juga program Sutioso dulu kan, perluasan ibu kota. Apa namanya itu istilahnya metro ya. Apa istilahnya dulu tuh sampai Bogor, Kabupaten Sukabumi, megapolitan, ya kan? Nah itu sebetulnya luas, atau provinsi lain yang dekat-dekat supaya nyambung. Ini langsung kayak kita maaf nih kacamata aktivis nih, ini mau mempersulit aktivis ini, ya kan? Paling banyak 5 orang nanti dia mau ke sana yang punya duit naik pesawat. Kayaknya mau menghindari itu, nanti media putus lagi, kesulitan kita. Nah, jadi bebas. Banyaklah ke ininya. Nggak habis sampai besok nih ngomong. Betul. Cuma kan udah diwacanakan, Bang. HGU yang ratusan tahun itu kan nggak masuk akal itu. Orang asing udah punya becicit di sini. 17 Agustus 2024 itu katanya akan upacara pengibaran bendera dari sana tuh, Bang. Ya, sepanjang memang beliau masih menjabat sampai Oktober. Nah, itu memang hak prerogatifnya lah. Gitu ya. Silakan aja lah, ya kan. Ya, cuma kan lihat hasil Februari lah. Iya. Emang rawan itu IKN itu rawan itu. Udah rugi aja itu Bang. Orang asing juga nggak mau. Programnya seperti itu soalnya kan. Mendatangkannya orang asing ditawarkan. Harusnya pendukung dia dulu dipindahin ke sana gratis. Itu baru balas jasa namanya. Pendukungnya semua dikasih tanah sekian-sekian. Tinggal di sana diongkosin semua. Itu baru balas jasa kepada para pendukungnya. Kutip uang cilik kan gitu, yang butuh perlu orang asing.
Oke, kita kembali ke yang menjadi topik pembahasan kita, debat tadi malam, Bang. Abang melihat jawaban dari masing-masing capres nih, baik itu Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies itu seperti apa Abang melihatnya? Nah kemudian kira-kira gagasan-gagasan yang mereka sampaikan, yang paling masuk akal dan paling bisa diterima masyarakat, menurut pandangan Abang yang mana? Jadi gini, kalau menurut pandangan apa yang disampaikan, diwacanakan oleh ketiga capres, itu menurut saya sempurna apa disampaikan oleh Pak Anies. Karena dia idealnya sebuah negara. Dia bilang bahwa harus diperhatikan keadilan. Manfaat. Selanjutnya kepastian hukum. Itu memang benar. Apa yang bisa tidak diatur oleh hukum? Ekonomi, politik. Justru ketika hukum bagus, maka semuanya bagus. Hukum pincang seperti yang sekarang, makanya ekonomi kedodoran, korupsi banyak. Nah gitu, yang terpapar korupsi bukan terduga ya, belum nih, baru kotor-kotor sounding orang ya. Itu kan 2 orang calon itu, yang satunya EKTP, ya gitu, yang satunya BTS, penculikan, ya kan, ada apa nama lagi, food estate, ya kan? Terus yang apa Ibu Koni itu kan udah terus terang. Kalau itu fitnah, ya kan? Itu kan tinggal lapor itu, apalagi dia seorang pejabat publik. Nggak perlu pengacara pinter-pinter ngelaporin itu kalau fitnah. Jadi pas yang saya anggap bagus bukan berarti saya karena berpihakan kepada Anies. Dia ideal sekali. Fungsi hukum itu memang 3, keadilan, utilitas, dan kepastian hukum. Kalau bahasa Belanda itu, ya kan, keadilan, gerechtigheid, kepastian hukum, rechtmatigheid, utility, itu dulmatigheid. Jadi dia teori juga ngerti. Ya kan? Nah, jadi jangan istilahnya penguasa yang mengatur hukum yang harus di atas penguasa. Ya gitu. Dan sekarang itu semuanya kondisinya udah penguasa yang di atas hukum. Sekarang ya kita banyak lah lihat lah. Terus Anies juga ya kan, dia ada programnya untuk memberikan reward kepada masyarakat. Sebetulnya sekarang udah ada. Jadi bukan cuma mungkin menurut Pak Anies itu kalau dia presiden itu akan dijalankan betul-betul. Kalau sekarang enggak. Jadi gini Pak, ini peran serta masyarakat ini di seluruh undang-undang ada tentang peran serta masyarakat. Enggak ada yang enggak ada. Semua ada di dalam pasalnya itu, selalu ada peran masyarakat. Masyarakat dibutuhkan, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Itu bahkan dibikin PP oleh Pak Jokowi 2018. PP nomor 48 tahun 2018. Tapi buktinya kenyataannya apa? Dijanjikan reward itu. Ini fakta. Gibran dilaporkan oleh masyarakat. Pelapornya malah dilaporkan lagi. Mana buktinya? Mana buktinya, orang belum disidang kok nanya bukti. Jadi orang jadi takut untuk melaporkan. Nah, Pak Anies laporan itu juga nggak ditindaklanjuti. Nggak dilanjuti. Satu. Kedua, yang melapornya dilaporkan. Padahal itu peran serta masyarakat. Tinggal pejabat publik membuka, mengklarifikasi. Ini loh yang sebenarnya, karena itu adalah hubungan antara pejabat publik dan publik. Publik kepada pejabat publik itu diatur dalam undang-undang informasi publik. Nah kalau terkait keunggulan Bang, tadi kan Om udah jelas ya, rasa-rasanya yang paling sempurna gagasan dan ini itu Pak Anies. Dari sisi keunggulan ketiga capres itu dalam debat perdana tadi malam itu kira-kira seperti apa Bang? Mungkin bisa klasifikasinya atau dari keunggulan gagasan, keunggulan yang disampaikan, visi dan misi gitu. Jadi visi, misi dan Anies itu yang paling bagus. Karena bersandarkan kepada hukum harus di atas, rule of law harus menjadi panglima. Bukan hukum yang diatur oleh penguasa yang diatur oleh hukum.
Nah, ketertiban hukum ini tadi saya katakan bahwa semua apa sih yang nggak di bawah hukum, mau politik, ekonomi, ada budaya. Nah, karena hukum ini nggak benar, nah jadi ibaratnya korupsi itu kepala ikannya harus dibuang, dibersihkan, bukan dari perut, dari badannya atau dari ekornya, nggak ada, dari kepala. Nah, kepala ini mudah-mudahan Pak Anies yang jadi kepala, jadi mudah-mudahan bersih. Amin. Gitu. Dan kenapa saya mau mendukung beliau? Kenapa? Nah, beliau orang yang intelektualnya, adab moralnya tinggi. Beliau pasti takut berbuat kesalahan. Pasti dihantam sama orang-orang model saya. Nah, resikonya ini maaf nih, yang nggak jelas ini akan nimbrung. Nggak diminta lagi, mengereok, habis lah dia. Jadi orang yang bisa, yang moralnya lebih tinggi, hukum itu kan bersama moral sebetulnya lebih tua moral. Atau kalau paling tidak pun sama. Moral sama hukum itu, hukum tanpa moral itu adalah sia-sia. Usianya pun sama. Kalau dipisahkan justru moral lebih tua. Nah, Pak Anies ini moralnya, adabnya lumayan. Dia takut, punya rasa malu, dan dia tahu dia akan habis digebuk kalau dia punya salah. Dia selain oleh nalar sehat, ikut nimbrung nih yang nalar tidak sehat. Akal sehat ya. Nah, dia akan nimbrung, akan hancur dia tahu. Makanya dia jaga itu, perbuatan itu tidak dia lakukan yang negatif ketika menjabat gubernur DKI. Itu aja. Nah, kalau kaitannya dengan elektabilitas, Bang. Elektabilitas masing-masing pasangan capres. Ada pengaruh nggak dengan hasil dari debat tadi malam? Sebetulnya kalau jurdil luber itu pengaruh besar. Semua ini kan terkontaminasi dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak kurang baik. Nah, itu kalau di level menengah ke bawah itu memang sulit dibendung dengan permainan-permainan kotor. Apabila ada orang bermain kotor, itu memang bisa mempengaruhi suara. Tapi kalau jurdil apa adanya, nah itu memang Pak Anies bisa mengantongi 60%, bisa satu kali putaran. Lebih unggul ya, Bang? Lebih unggul kalau menurut saya. Tapi karena ada ekses yang kurang jelas ini, yang kita juga sama-sama tahu, yang istilahnya serangan Fajar lah, ya kan? Ini itu memang rawan. Makanya saya juga kalau boleh kesempatan, saya nyarankan juga sama tim ini. Nah, apa tuh Bang sarannya? Jangan main di kota aja. Kalau orang kota itu udah ngerti. Tapi yang jauh-jauh itu, nah ini ada dampaknya nih dengan kedatangan atau ulang tahun desa yang ke-9 itu, ini ada dampak, ada hubungan politiknya. Tapi saya rasa Pak Anies sangat paham. Karena saya juga kan dalam WAG itu kan bicara-bicaranya itu. Cuma antisipasinya bentuknya apa, saya kurang tahu juga. Mudah-mudahan ada antisipasi untuk memperkuat fondasi politik di sini di daerah-daerah di agak pelosok. Di sini dibutuhkan tim relawan rohani yang artinya tuh bahwa ini nggak boleh loh hasil nanti begini. Nah, menurut agama nggak boleh loh. Nah, jadi menolak money politik. Nah, itu kan kalau tadi malam itu debat perdana ya, pertama ya Bang. Berkaca dari debat tadi malam, KPU akan selenggarakan lagi debat kedua, gitu. Abang ada masukan nggak dari sisi penyelenggaraan, misalnya karena kan ini memang diatur undang-undang, KPU harus melaksanakan kegiatan debat ini ya. Di debat kedua, Abang ada masukan misalnya terkait apakah lokasi, tempat, atau terkait pelaksanaannya gitu, atau termasuk juga terkait masing-masing capres cawapresnya, apa kira-kira Bang? Jadi begini, kalau menurut saya kalau bisa ada yang 3, ada yang 2, jadi ditambah lagi nih durasinya
Waktunya kalau bisa KPU itu kan bisa aja bikin peraturan. Tadi malam tuh 2 jam ya? Kalau mau juga diperpanjang lagi. Eh, Seperti itu biar karena cuma 5 kali kan gitu. Berarti 4 kali lagi. Kalau bisa 2-2 juga selain 3. 2 itu maksudnya Prabowo dengan Anies Baswedan, iya. Anies Baswedan dengan Ganjar, Ganjar dengan Prabowo itu ada gitu loh. Nah, begitu Untuk juga wakilnya. Supaya ini kan buat jangan pilih tebu ini. Wakil itu kan orang nomor 2 ketika iya. berhalangan ataupun ada suatu acara pada hari yang sama harus bagi waktu. Heeh. Ah itu kan gimana mengarahkan? Katakanlah Masa wapresnya. Jenderal Bintang 4 nanti begini, ya kan? Iya, 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 Kalau iya. diwakili oleh seandainya ini kan semuanya kan bisa menang bisa kalah. Seandainya menang, diwakili oleh terus kalau datang ke akademi apa perguruan tinggi, ya kan? Heeh. Ya kan profesor doktor penyerahan gelar profesor yang melantik ibaratnya seorang yang model maaf nih Gibran yang kemarin ngotot S2 S1 ternyata hitungannya SMK atau D1. Itu kan jadi udah Iya, iya, bingung iya, gitu iya, loh. iya, iya. Terus prinsip berpikirnya juga jangan banyak praktek. Padahal teori itu kan ilmu pengetahuan, jadi menolak ilmiah. Nggak Mm-mm. ilmiah bicaranya gitu loh. Jadi eh Jadi perlu, masalahnya per dia kan bakal pemimpin bangsa. ya Perlu. Kapolri nggak boleh agar lebih nuduh-nuduhi. menyiapkan diri lah ya, biar jangan blunder Menyiapkan. Bang. Karena itu juga disiarankan secara langsung, semua masyarakat se-Indonesia menyaksikan gitu ya, malu ya. Dan dia pantas dia untuk maju karena kan dia sepertinya semalam itu nonton kan begini kayak jangan cuman jangan jadi tim sorak aja jadi pemain. Cita-cita Iya, tim iya, sorak itu iya. kan bagusnya kan jadi pemain. Nah, ini udah ada kesempatan, udah dikasih jalan sama pamannya ya kan. Nah, harusnya bagus. Iya, 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 iya. Preparing harusnya. Tapi kalau dari penyelenggaraan KPU sendiri aman-aman aja Bang, kemarin ada ini nggak ada? Oh enggak ada, Nggak ada bagus. ya? Kalau di masyarakat sih nggak ada masalah, ya kan. Eh, Apalagi kita jangan parameternya Jakarta, kota besar, ya kan. Udah sama-sama mengerti lah siapa kira-kira, Ganjar Prabowo, eh, Anies Baswedan, semua masyarakat udah kota-kota besar udah ngerti lah, udah paham lah. ya, ya, ya. Nah kira-kira kalau untuk di debat capres berikutnya, apakah masih efektif dengan format seperti tadi malam atau perlu ada perubahan? Saya rasa sih durasinya aja agak diperpanjang, Durasi ya. durasinya aja. Atau Oh, tadi, tadinya kan 2 jam tuh Bang. eh, Emang 2 jam nggak cukup ya untuk 3 pasang, 3 ya capres karena itu? waktunya kan cuma 2 menit, 1 menit. Hmm. Dibagi-bagi kan 2 menit, 1 menit dengan 3 orang. Ya, 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 ya. Jadi Ada yang sampai-sampai idealnya tuh, Prabowo kan berapa kali kan ini masih perlu injury time dia tuh. itu Ya kan? juga udah makan waktu ya. Tambahin lah paling enggak mungkin 2 menit ya, 5 menit tambahin lah. Udah bagus lah kalau penyelenggaraannya. Heeh. Tadi kalau bisa ada selingan dua-dua dipertemukan. Kalau terkait itu apa eh cawapresnya, Itu harusnya seperti cawapres. ada tadi. Ini yang kedua nanti capres atau cawapres? Ini cawapres juga nggak jelas, Masih kabarnya belum cuma ini ya Bang, masih belum mendampingi. ada Iya, keputusan ya dari kalau menurut peraturan KPU sebelumnya, ya cawapres itu ada. cawapres ada, tapi kan Cawapres sama kemarin KPU cawapres. mengeluarkan Iya, ini perubahan ya. iya. Itu kan Cawapres ketahuan debatnya sekali. didampingi oleh capres. Iya, ketahuan sekali itu ada sesuatu. Muhaimin mau, Mahfud Pak MD Mahfud mau, apalagi? ya kan? Dia bilang dia masih siap dengan debat bahasa Inggris pula, ya kan? Nah, Pak Mahfud yang kayak Pak Mahfud MD yang kayak malah yang kurang setuju. Kira-kira ini emang inisiatif KPU atau ada intervensi sebenarnya nih? Kalau Perubahan kacamata debat politik, cawapres. kalau kacamata politik, ya pasti ada kemampuan Gibran ini diragukan oleh publik, masyarakat, media sosial utamanya. Nah kita lihat aja buka, itu data empirik tuh. Kita lihat aja dia benar-benar dihinakan. Sebetulnya nggak dihinakan, Gibran sendiri menghinakan diri. Ada waktu timing untuk berkampanye, kesempatan diundang, kok malah seperti itu.
Materinya, topiknya itu bukan suatu visi misi. Jadi dia nggak visioner ini orangnya. Kurang, ya kan? Kalau Nah, Mas kurang Gibran banyak. ini, Oke Bang, terakhir sebelum kita Closing statement. apa yang bisa Abang sampaikan terkait jalannya debat tadi malam gitu ya. Terus kira-kira ada masukan apa untuk debat-debat selanjutnya gitu ya. Dan kira-kira apa yang Abang bisa sampaikan kepada masyarakat menanggapi ini proses Jadi gini, pemilu kalau kita ini. menurut saya, jadi jangan sampai bentrok fisik aja. Bentrok fisik karena emosi. Nah itu kan ibaratnya terpancing emosi, itu harus siap keamanan juga tuh. Soalnya kan di antara tiga itu takutnya ada yang emosional, ya kan? Akhirnya terpancing, akhirnya pemirsa sama pemirsa di situ. Semuanya fanatis tuh, ya kan? Nah itu harus diperhatikan juga tuh. Nggak boleh, harus tegas tuh ketika ada yang emosi, ada batasan waktunya supaya nggak artinya tanpa sadari ada agitatif lah. Yang lain apa lagi Bang, itu aja? Itu aja tadi, kalau bisa antara capres harus ada, karena itu bakal pemimpin negara. Cawapres atau capres? Cawapres. Itu harus ada. KPU nggak boleh itu meniadakan itu. Sama aja dengan ini, harusnya terbuka, bagus. Terus kalau bisa memang antara dua pasang itu dipertemukan, disilang, ada acara yang di antara itu. Walaupun waktunya juga tentunya nggak sepanjang ini, karena kan bertiga dengan berdua durasinya kan bisa diminimalisir. Seperti itu aja saran saya. Oke, siap Bang. Semoga apa yang menjadi bahasan kita ini menjadi pemahaman baru buat teman-teman Sobat Forum yang menyaksikan siaran kita nanti. Bang, gak terasa kita udah setengah jam ngobrol-ngobrol. Gitu ya? Kita kopi dulu nih Bang. Siap. Aduh. Dan saya mendukung Pak Anies itu ketika dia masih gubernur. Karena kan saya lihat kan Pak Jokowi itu tugas pimpinan kepala daerah Solo, DKI. Jadi kita jadi terbawa asosiasi pikiran kita mencari anak tangga tadi. Dari gubernur berarti presiden kan gitu ya. Gara-gara asalnya bukan gara-gara ya. Kausalitas daripada ada berangkatnya itu presiden dari situ, tangga itu. Dari gubernur. Saya lihat gubernur seluruhnya yang paling bagus ya Pak Anies kan gitu. Kemampuannya semuanya. Jadi saya pernah tuh diundang sama Bung Repi Harun tuh, itu beliau masih menjabat sebagai gubernur DKI. Bahkan dari 2019 ketika udah mulai begini, masyarakat, artinya masyarakat 212 umumnya, sebetulnya banyak yang di luar itu, cuma saya nggak mau mengatasnamakan kelompok lain. Itu sudah melirik Anies Baswedan dan nggak malu gitu mendukung beliau, ternyata bagus hasil kerjanya. Gitu ya kan. Nah, kalau jelek ya kita juga nggak bakalan nyalonkan, nggak bakalan mensupport. Nah kalau mencalonkan kita nggak punya hak untuk mencalonkan. Artinya pastinya ada alasan kenapa dukungan itu diberikan kepada Pak Anies gitu ya Bang. Kejujurannya di bidang ekonomi. Enggak kata kita tapi kata BPK, selesai. Itu BPK itu adalah badan lembaga sah negara, ada di UUD 45 itu. Harus dipatuhi itu, artinya sebagai rekomendasi untuk penegakan hukum untuk pejabat publik, itu BPK memang suatu referensi yang sangat baik. Iya. Dan udah lembaga resmi ya. Baik, Bang Damai Hari Lubis, terima kasih banyak udah mau berbagi dengan kami di program Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Doa kami semoga Abang dalam keadaan sehat, dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dimudahkan dan dilancarkan terus Bang. Ya, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan Bang Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212. Saksikan obrolan kami ini tentu saja hanya di channel YouTube Forum Keadilan TV.
Kami akan terus menghadirkan narasumber-narasumber kompeten, tentu saja dengan topik-topik politik menarik lainnya yang menjadi perbincangan dan menjadi pemberitaan di media massa dalam beberapa hari terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.